Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahi aliyun azim. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Edwin Vinanda, guru SMA Negeri 13 dan mahasiswa PPG di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2023. Pada video kali ini kita akan membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA atau SMK sederajat berdasarkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Adapun materi yang kita akan bahas yaitu Bab 4 tentang asuransi bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Silakan disimak. Adapun pembahasan ada beberapa tahap dan beberapa submateri. Yang pertama yaitu tentang asuransi syariah, yang kedua tentang bank syariah, dan yang ketiga tentang koperasi syariah. Kita akan bahas satu persatu. Mulai pertama yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Sinonim dari asuransi adalah pertanggungan. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau dengan dikenal dengan asuransi takaful berasal dari bahasa Arab berdasar kata takafala yatakaffalu, takafulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Sedangkan menurut istilah, asuransi syariah adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Asuransi dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran yaitu ayat berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal udwa. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Adapun sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Baiklah anak-anakku, selanjutnya yaitu sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia diperkasai oleh pemerintah Hindia Belanda bergerak di sektor perkebunan yang bernama Batavians Zinbrand Assurantie Maatschappij pada tahun 1843. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia diawali dari kepedulian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalah Tbk, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha muslim Indonesia dengan penentuan teknis dari syariat
Syarikat Takaful Malaysia BHD. Kemudian didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perintis pengembang asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Perbedaan hukum asuransi menurut para fuqaha yang pertama adalah dihukumi haram, alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar atau transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Pendapat yang kedua yaitu oleh ahli fikih klasik, tidak ada yang membahas tentang perusahaan asuransi sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktek asuransi. Hal itulah kemudian menjadi alasan golongan ulama fikih yang membolehkan asuransi. Terus yang ketiga, ulama fikih kontemporer membagi asuransi menjadi dua, yaitu tijari atau asuransi yang bersifat komersial, maka hukumnya haram. Alasannya terdapat praktik riba dan gharar. Kedua adalah asuransi ta'awuni atau tabaru atau yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong menolong, sehingga hukum asuransi ini mubah atau boleh. Hukum asuransi syariah di Indonesia, Fatwa MUI nomor 21 DSN strip MUI strip 10 strip 2001 mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur prinsip umum dan akad. Asuransi syariah sedang beregulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur tidak hanya asuransi konvensional namun juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan sangat jelas dan terperinci. Adapun rukun asuransi syariah, yang pertama yaitu harus ada kafil atau orang yang menjamin dengan syarat. Yang kedua, syarat berakal atau balik, bebas, kemudian bebas berkehendak dan tidak terjegah membelanjakan hartanya. Rukun yang kedua yaitu makfulah, yaitu berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Selanjutnya makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Keempat, maful bi, yaitu utang baik barang maupun uang yang disyaratkan, diketahui dan jumlahnya tetap. Selanjutnya, syarat dan larangan asuransi syariah. Yang pertama syaratnya adalah balik, berakal. Yang ketiga, bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Yang keempat, tidak sah transaksi atau sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Yang kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Dan yang keenam, tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir. Selanjutnya, tujuan dan prinsip asuransi syariah. Yang pertama, tujuan asuransi syariah yaitu melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Adapun prinsip asuransi syariah, yang pertama prinsip tauhid, kemudian prinsip keadilan, prinsip tolong menolong,
prinsip kerjasama, prinsip amanah, kemudian prinsip kerelaan, selanjutnya prinsip larangan gorol, selanjutnya dan yang terakhir larangan praktek judi. Lalu, apa perbedaan asuransi non syariah dengan asuransi yang pertama dari asuransi? Yang pertama dari aspek fisik dan misi. Pada asuransi non syariah terdapat misi ekonomi dan misi sosial, sedangkan pada asuransi syariat ada misi akidah, syariat, dan syiar Islam. Misi ibadah atau ta'awun, misi perekonomian, dan yang terakhir adalah misi pemberdayaan umat. Dari aspek dewan pengawas dalam asuransi non syariah tidak ada pengawas, sedangkan pada asuransi syariah terdapat dewan pengawas. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek akad atau perjanjian pada asuransi syariah didasarkan pada prinsip jual beli, sedangkan pada asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong. Kemudian aspek yang baik yaitu investasi dana pada asuransi non syariah tidak dibatasi halal haramnya objek investasi, sedangkan pada asuransi syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Kemudian dari aspek kepemilikan dana, pada asuransi non syariah, dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan dan bebas diinvestasikan, sedangkan pada asuransi syariah, dana yang terkumpul memiliki milik peserta perusahaan hanya diberi amanah untuk mengelola. Dari aspek pengelolaan dana asuransi non syariah, tidak ada pemisahan dana sehingga dapat menyebabkan dana hangus. Sedangkan pada asuransi syariah ada pemisah yaitu dana tabarru, derma, dan dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Yang ketujuh, aspek penjamin resiko pada transfer of risk syariah pada transfer of risk sahabat asuransi syariah. Yang kedelapan, dari aspek pembayaran klaim pada asuransi syariah sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah sumber biaya klaim diambil dari rekening dana tabarru. Kemudian aspek keuntungan asuransi non syariah, keuntungan ini milik perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah keuntungan milik peserta dan perusahaan. Persamaan asuransi non syariah dengan asuransi yang non asuransi syariah. Yang pertama, kedua-duanya akad dan kesepakatan kerjasama pada dua asuransi ini sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta. Yang kedua, keduanya memberikan pertanggungan dan jaminan resiko bagi peserta. Yang ketiga, kedua asuransi memiliki akad yang bersifat mustamir atau terus-menerus, dan yang keempat, keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak. Manfaat asuransi syariah bagi umat. Yang pertama, merupakan cerminan dari perintah Allah dan Rasul untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Ketiga, melindungi diri dari praktek muamalah yang tidak bersyariat. Keempat, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita. Kelima, efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya waktu.
tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan. Keenam, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu. Dan yang ketujuh, menabung karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari di video ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari di video tadi menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiru wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi PAI yang saya sampaikan dengan judul Asuransi Bank dan Koperasi Syariah di Masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.